Novel sastra dan bela diri, Pagoda Emas Pancer yang ke-440. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sebelum aku memutuskan untuk melenyapkanmu, pilihan terbaikmu adalah pergi. Pria berpakaian hitam itu sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Tentu saja, dia juga punya hak untuk bersikap sombong. Tingkat kultivasi tahap akhir Kaisar Alam ditampilkan di sini. Kalau orang suci dunia lain, dia pasti sudah kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun yang berdiri di depan pria berpakaian hitam itu adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata dengan tenang, kesabaranku juga tidak bagus. Pria berpakaian hitam itu mengangkat lagi pedang hitam di tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan ayunan pedang, energi pedang yang kuat menyerbu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu melambaikan Tai Sang Feng Hua untuk melawan, dan dia juga mengayunkan energi pedang berbentuk bulan sabit berwarna tinta. Ledakan. Kedua energi pedang bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang energi yang dahsyat antara langit dan bumi. Sekilas terlihat keterkejutan di mata lelaki berpakaian hitam itu, kau benar-benar mampu. Dengan suara Swiss, lelaki berpakaian hitam itu menghampiri Xiao Nunu, dengan pedang panjang di tangannya yang diarahkan langsung ke titik vital Xiao Nunu. Pria berpakaian hitam itu muncul sangat cepat, dan kekuatan pedangnya terkendali dan sangat kuat. Kecepatan reaksi Xiao Nunu juga sangat cepat. Tai Sang Feng Hua menusuk lagi. Ujung pedang mereka saling beradu, melepaskan akibat yang lebih dahsyat lagi. Kali ini, Xiao Nunu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Energi pedang di Tai Sang Feng Hua dengan cepat menghilang, dan Xiao Nunu mundur ke belakang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Tentu saja, dia tidak berbicara mengenai laki-laki berpakaian hitam, tetapi mengenai pedang di tangan orang lainnya. Xiao Nunu mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa pedang di tangan pria berpakaian hitam itu memiliki lebih dari 30 pola dewa kuno di atasnya. Xiao Nunu tiba-tiba punya ide untuk merebut pedang itu. Jika pedang ini dapat dipadukan dengan Tai Sang Feng Hua, kekuatan Tai Sang Feng Hua pasti akan meningkat pesat. Pria berpakaian hitam itu tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu, karena di matanya, Xiao Nunu sudah menjadi orang mati. Kekuatan sihir kelima, taring pedang. Pria berpakaian hitam itu mengaktifkan kekuatan sihir kelima, dan dalam sekejap, seekor binatang buas yang sangat besar muncul di belakangnya. Binatang raksasa itu adalah kekuatan magis yang diubah dari energi pedang. Nampak seperti seekor harimau purba bertaring pedang, buas dan ganas. Mengaum, harimau bertaring pedang yang berubah wujud oleh energi pedang menerjang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ceroboh dan dia menggunakan kekuatan sihir yang lebih maju. Kekuatan sihir ke-6, penghakiman sayap ilahi. Saat kata-kata itu terucap, sesosok burung dewa yang besar tiba-tiba menyerbu keluar dari belakang Xiao Nunu. Burung dewa mengembangkan sayapnya, dan pola dewa 5 warna pun menyeruak keluar. Saat bergerak, burung dewa itu dengan cepat berubah menjadi pedang dewa 5 warna raksasa. Pedang ilahi 5 warna sangatlah mengerikan. Kedua sisi gagangnya bagaikan sayap yang terbuka, indah namun penuh dengan nafas kehancuran. Pria berpakaian hitam itu mensibir, dengan tingkat kultivasimu yang hanya berada di alam suci, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sihir ke-6? Apa kau sangat takut? Akan tetapi, begitu pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, kekuatan sihirnya dan kekuatan sihir Xiao Nunu bertabrakan secara langsung. Ledakan. Gelombang udara melonjak dan akibatnya meledak. Yang mengejutkan pria berpakaian hitam itu, kekuatan sihirnya hancur oleh serangan Xiao Nunu. Pedang dewa 5 warna merobek bayangan harimau bertaring tajam dan menyerbu ke arah pria berpakaian hitam. Apa ini? Lelaki berpakaian hitam itu mengerutkan kening, lalu mengayunkan energi pedang lainnya untuk menghalangi pedang suci 5 warna. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berpakaian hitam itu diam-diam terkejut saat dia menjauh. Wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada Xiao Nunu, dan tidak mungkin dia bisa kalah meskipun mereka menggunakan kekuatan sihir yang tingkatnya sama. Mungkinkah apa yang baru saja dia tunjukkan benar-benar kekuatan magis Kaisar Alam? Pria berpakaian hitam itu tidak dapat menahan keraguannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Pihak lainnya jelas hanya berada di Saint Realm. Sebelum lelaki berpakaian hitam itu bisa berpikir lebih jauh, Xiao Nunu melesat keluar dengan momentum yang bahkan lebih kuat. Kekuatan sihir ke-6, puncak penjara guntur murka dewa, diperkuat 1000 kali. Tiba-tiba,
Sebuah pemandangan yang amat mengejutkan muncul dalam kehampaan. Pupil mata pria berpakaian hitam itu sedikit mengecil, dan dia melihat gunung hitam yang sangat spektakuler melesat ke arahnya. Puncak-puncak gunung hitam itu bagaikan meteorit, dengan guntur dan kilat mengerikan yang saling bersilangan di atasnya, sungguh sangat spektakuler. Serangan ini meningkatkan kekuatannya 1000 kali lipat. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat mengalahkan Kaisar Luan Qiu di negeri Dongeng Lingbo. Saat lelaki berpakaian hitam itu ketakutan, seluruh kekuatan di badannya tercurah ke pedang. Lebih dari 30 pola dewa kuno pada pedang semuanya menyala. Kekuatan mistik ke-6, pengorbanan api dosa. Dalam sekejap, dengan pria berpakaian hitam sebagai pusatnya, badai api gelap muncul di antara langit dan bumi. Pria berpakaian hitam itu mengayunkan pedangnya, dan badai api berubah menjadi serangan yang mengerikan menuju gunung hitam. Ledakan, guntur dan api bercampur aduk, menimbulkan tabrakan yang menggemparkan. Suatu kekuatan yang sangat dahsyat menyebar sejauh 100.000 mil, menyapu 9 surga. Semua gunung riyuntuh dan rumput serta pepohonan berubah menjadi debu. Xiao Nunu dan pria berpakaian hitam masing-masing mundur. Xiao Nunu tidak terluka, tetapi pria berpakaian hitam itu mengeluarkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, jika bukan karena pedang itu, kamu pasti sudah mati sekarang. Wajah lelaki berpakaian hitam itu berubah berkali-kali, dan dia menunduk menatap senjata di tangannya. Memang, jika bukan karena pedang ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang yang berada di puncak alam orang suci bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Kamu tidak punya trik lain? Pria berpakaian hitam itu bertanya ragu-ragu. Xiao Nunu berkata, tentu saja masih ada lagi. Seketika, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan dalam sekejap, ribuan hantu burung dewa besar terbang keluar dari belakangnya. Kekuatan sihir ke-6, penghakiman sayap ilahi, diperkuat 1000 kali lipat. Tiba-tiba semua hantu burung dewa berubah menjadi pedang dewa 5 warna yang tajam. Kemudian, selama pergerakan itu, ribuan pedang dewa 5 warna dengan cepat tumpang tindih bersama-sama membentuk pedang raksasa yang lebih besar dan lebih agung. Mata lelaki berpakaian hitam itu hampir terbelalak. Serangan Xiao Nunu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Seseorang yang berada di puncak Rilem Sein Rilem benar-benar menggunakan kekuatan magis tingkat Kaisar Rilem secara berturut-turut, dan itu adalah dua jenis kekuatan magis yang berbeda. Saat dia ketakutan, lelaki berpakaian hitam itu sekali lagi memperlihatkan kekuatan gaib sang Kaisar Alam. Kekuatan ilahi ke-6, pengorbanan api dosa. Badai api gelap kembali menyala, tetapi kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Lagi pula, dia sedang terluka saat ini, dan dalam kondisi seperti ini, dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini berarti kegagalannya tidak dapat dihindari. Ledakan, pedang dewa 5 warna yang menakutkan langsung membubarkan badai api hitam dan melepaskan kekuatan yang tak terhentikan pada pria berpakaian hitam. Kekuatan pedang tajam menembus badannya tanpa ampun. Lelaki berpakaian hitam itu membuka matanya lebar-lebar, tampak ketakutan. Xiao Nunu perlahan mengangkat Tai Sang Feng Hua di tangannya, pedangmu milikku. Pria berpakaian hitam itu memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, dan dia meraung, jika kamu berani membunuhku, kamu akan menyesalinya. Kamu pasti akan menyesalinya. Pihak lain menjawab dengan energi pedang kupu-kupu berwarna tinta. Aduh! Energi pedang kupu-kupu bergerak seperti ular di kehampaan, dan kemudian memotong leher lawan. Mendesis. Kepala lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba melayang. Kemudian, Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya dan mengulurkan telapak tangan emas dari kehampaan. Kekuatan sihir kelima, menjarah. Kekuatan sihir kelima, merampok. Setelah membunuh badan fisik pria berpakaian hitam itu, Xiao Nunu langsung mengaktifkan kekuatan sihir penjara untuk menekan jiwa abadi lawan. Dalam sekejap, jiwa abadi yang ketakutan ditarik keluar secara paksa oleh Xiao Nunu. Kau akan menyesali ini. Pria berpakaian hitam itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan dia berteriak, aku dari alam Zensa. Jika kau berani membunuhku, teman-temanku akan mencabik-cabikmu. Sebelum dia selesai mengucapkan kata duan, cahaya peri emas langsung menelannya. Kemudian, badan fisik lawan jatuh tak berdaya. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya,
dan tas penyimpanan serta pedang hitam milik orang lain jatuh ke tangan Xiao Nunu. Seketika, Xiao Nunu terbang ke tempat lain di lembah itu, lalu sebuah bola kekuatan golem berwarna putih seukuran telur terbang mendekat. Di pagoda emas pancer, dewa pemabuk yang memikat tertawa dan berkata, "Kau sedang mencari kematian. Kau benar-benar mengira Xiao Nunu kita mudah diganggu." Ratu Iblis Malam Kegelapan berkata, "Bagus sekali. Kau mengirim senjata." Xiao Nunu pun tersenyum saat mendengarnya, lalu dia menatap pedang hitam di jarinya. "Saya baru saja melihatnya sekilas, tetapi sekarang setelah menghitung dengan teliti, saya menemukan bahwa ada 33 pola dewa kuno. Ini memiliki 3 pola dewa kuno lebih banyak daripada piring perjalanan dewa milik Kaisar Luan Qiu. Aku akan menggabungkannya dengan Tai Sang Feng Hua nanti," kata Xiao Nunu. Bahan-bahan sintetis dari terakhir kali di negeri Dongeng Lingbo belum habis digunakan dan masih dapat digunakan. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengaktifkan kekuatan magis ketiga, Gua Surga Pancer. Desir, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu memasuki surga Gua Pancer. Saya harus katakan bahwa dengan adanya Pancer Cave Heaven ini, segala sesuatunya jadi jauh lebih mudah. Tidak perlu mencari tempat lain untuk menginap. Dan tidak perlu khawatir ketahuan musuh. Privasi dan keamanannya sempurna. Xiao Nunu duduk di sebuah persegi. Pertama-tama dia mengeluarkan kekuatan golem putih seukuran telur. Anda dapat mulai menyempurnakan peralatannya nanti. Mari kita sempurnakan energi ini terlebih dahulu. Berdengung. Kemudian, energi putih langsung menembus badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, suatu kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya keluar dari badan. Setelah beberapa hari, Xiao Nunu memurnikan dan menyerap semua kekuatan golem yang terkumpul dalam badannya, dan kultivasinya berhasil menembus kesempurnaan alam suci. Setelah itu, Xiao Nunu terus memurnikan jiwa abadi pria berpakaian hitam itu. Sambil merampas kekuatan sihir pihak lain, kultivasinya semakin terkonsolidasi. Xiao Nunu menghembuskan napas dalam-dalam, merasakan kekuatan dahsyat di badannya, ekspresi lega muncul di wajahnya. Sang Dewa Anggur yang menyenangkan bertanya, "Apakah kita akan mulai memurnikan senjata?" Xiao Nunu mengangguk dan berkata, "Ya, ada banyak orang kuat di arena resmi ini, dan lawan yang akan kuhadapi nanti mungkin akan lebih kuat dari yang terakhir, jadi lebih baik untuk meningkatkan diri dalam semua aspek." Setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan semua bahan pemurnian yang diperlukan, dan mulai mempersiapkan diri untuk meningkatkan Tai Sang Feng Hua. Dengan pengalaman sintesis sebelumnya, Xiao Nunu lebih mahir kali ini. Namun, karena level senjata yang perlu disintesis kali ini relatif tinggi, kesulitannya pun meningkat pesat. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Xiao Nunu. Dibandingkan sebelumnya, hanya sedikit lebih lambat. Dengan bimbingan Tang Yin, Kaisar Senjata, Xiao Nunu tidak khawatir tentang kegagalan penyempurnaan senjata. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di Gua Pancer, 2 pedang digantung di depan Xiao Nunu. Kedua pedang itu berputar cepat di sekitar Xiao Nunu seperti lentera yang berputar. Bersama, Xiao Nunu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. "Dentang, dentang." Kedua pedang itu saling tumpang tindih dalam sekejap dan berubah menjadi satu. Gaya bilah pedang berganti maju mundur. Tiba-tiba berubah menjadi Tai Sang Feng Hua, dan tiba-tiba berubah menjadi badan pedang hitam. Lalu Xiao Nunu mengeluarkan sebuah botol kecil. Botol kecil itu berisi cairan senmu yang diberikan Yu Mengqian padanya. "Saya menghabiskan 1 tetes terakhir kali." Saat botol itu terbuka, setetes cairan kayu suci terbang keluar dan menyatu dengan pedang di depan. Berdengung, gelombang energi pedang yang kuat menyebar ke segala arah, menciptakan riak di udara. Lalu kedua pedang itu menyatu dengan mulus. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dengan 5 jari terentang. Dentang, pedang panjang itu terbang ke tangan Xiao Nunu, dan bentuknya berubah menjadi wujud Tai Sang Feng Hua. Pada saat yang sama, pola dewa kuno di badan pedang juga berubah menjadi 37. Sebelumnya, Tai Sang Feng Hua memiliki 28 pola dewa kuno. Setelah bekerja sekian lama, aku hanya menambahkan 4 pola dewa kuno. Sang Dewa Anggur yang menyenangkan berkata dengan santai. Tang Yin Qi Huang menjawab, "Sudah sangat bagus. Semakin tinggi level senjata, semakin sulit untuk meningkatkannya." Xiao Nunu mengangguk. Ini sebenarnya sesuai dengan harapannya. Untuk pedang hitam bertambah 4. Untuk Tai Sang Feng Hua,
meningkat sebanyak 9 kali lipat mungkin. Xiao Nunu memperkirakan bahwa Tai Sang Feng Hua akan meningkat sebanyak 6 hingga 10 pola dewa kuno. Meskipun tidak mencapai nilai tertinggi yang diharapkannya, 9 juga cukup memuaskan. Jangan terburu-buru, aku akan mengumpulkan lebih banyak senjata untuk membuat Tai Sang Feng Hua lebih kuat. Xiao Nunu berdiri, dan Tai Sang Feng Hua mengeluarkan nyanyian pedang yang keras. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Gua Surga Pancer. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Selama 10 hari ini, Xiao Nunu tidak hanya berhasil mencapai kesempurnaan alam suci, tetapi juga meningkatkan kecemerlangan tertingginya. Panennya cukup baik. Dia juga menjarah kekuatan magis baru dari Kaisar Alam. Xiao Nunu mengeluarkan peta tempat kompetisi resmi dan kemudian menuju ke tujuan berikutnya. Setelah sekitar 2 jam, Xiao Nunu tiba di sebuah kota kuno. Kota kuno itu disebut Kota Futian. Kota ini memiliki banyak menara dan jalan yang lebar. Banyak orang jenius yang singgah di kota untuk bertukar sumber daya dan informasi. Ada arena di kota, dan orang-orang bertarung di arena itu. Ada konflik yang terjadi di tempat lain juga. Namun, sebagian besar wilayah relatif tenang. Begitu Xiao Nunu memasuki kota, dia langsung merasakan banyak mata menatapnya. Beberapa bahkan meletakkan tangannya di atas senjata. Xiao Nunu berpikir dalam hati, begitu banyak orang berkumpul di Kota Futian, aku bertanya-tanya apa yang mereka tunggu. Meskipun Xiao Nunu memiliki peta tempat kompetisi resmi, peta itu tidak secara jelas menunjukkan sumber daya di setiap tempat. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, pasti ada tujuannya. Xiao Nunu terus berjalan menuju kedalaman Kota Futian. Sesaat kemudian, Xiao Nunu sampai di jalan yang lebar. Di kedua sisi jalan, banyak orang duduk di tanah dengan beberapa barang diletakkan di depan mereka. Ada senjata ajaib, rahasia seni bela diri, buah peri, bunga dan buah eksotis. Xiao Nunu berjalan di depan seorang pemuda. Ada setumpuk bahan pemurnian di depan pria itu. Xiao Nunu berjongkok di depan pihak lain dan berkata, "Kakak senior, berapa harga batu ajaib sintetis?" Di antara bahan-bahan ini, Xiao Nunu melihat batu ajaib sintetis secara sekilas. Aku tidak punya banyak batu ajaib sintetis, jadi aku perlu menyimpan beberapa sebagai cadangan. Pemuda itu berkata, batu-batu dewa sintetis tidak dijual terpisah. Jika Anda menginginkannya, kami dapat menjual semuanya kepada Anda dalam satu paket. Xiao Nunu mengangkat alisnya, melirik bahan-bahan lainnya, lalu mengangguk, "Oke, sebutkan harganya." Pemuda itu berkata, "Aku akan memberimu semua ini jika kamu memiliki senjata ajaib dengan 15 rune dewa kuno." Xiao Nunu, terlalu mahal. Aku juga seorang pemurni senjata. Di antara barang-barangmu, hanya batu dewa sintetis yang lebih berharga. Yang lainnya tidak begitu bagus. Pemuda itu tidak berani menatap mata Xiao Nunu, lalu senjata ajaib dengan 13 rune dewa kuno. Dia agak terharu. Xiao Nunu tersenyum, "Aku akan memberimu senjata ajaib dengan 15 pola dewa kuno, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku." Mata pemuda itu berbinar, "Tolong beritahu saya, Tuan." Xiao Nunu bertanya, "Apa tujuan semua orang berkumpul di Kota Futian ini?" Pemuda itu menjawab tanpa ragu, "Tentu saja untuk Monumen Futian yang akan datang." Monumen Futian. Benar sekali. Pihak lain mengangguk, ada satu set teknik telapak tangan yang mendalam di Monumen Futian, yang disebut telapak tangan Dewa Futian. Siapapun yang bisa mendapatkan Monumen Futian dapat memahami teknik telapak tangan di dalamnya. Siapapun yang bisa mendapatkan Monumen Futian pasti bisa memahami teknik telapak tangan yang terkandung di dalamnya. Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Ternyata semua orang berkumpul di Kota Futian untuk ini. Meskipun sejak mencapai alam master alam, setiap kali Anda maju ke alam yang lebih tinggi, Anda akan membangkitkan kekuatan magis. Tetapi teknik bela diri juga sangat diperlukan bagi banyak kultivator. Telapak tangan penutup surga sangatlah kuat. Konon, banyak orang kuat di level Kaisar Alam yang bersembunyi di kegelapan menunggu kemunculan monumen penutup surga. Orang-orang seperti kita di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kata pemuda itu dengan sedikit nada mengejek diri sendiri. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal alam suci. Meskipun kekuatannya cukup untuk mendukung negeri dongeng tingkat kelima. Namun, di arena resmi Eternal Prodigy Contest yang menjadi ajang berkumpulnya banyak tokoh hebat,
penampilannya hanya bisa dibilang biasa-biasa saja. Xiao Nunu mengangguk, lalu mengeluarkan senjata ajaib dan menyerahkannya. Senjata ajaibnya adalah belati. Terdapat tepat 15 pola dewa kuno di atasnya, tidak lebih, tidak kurang. Senjata ajaib ini adalah sesuatu yang ada di dalam tas penyimpanan Kaisar Luan Qiu. Itu adalah barang rampasan yang diperoleh Xiao Nunu di negeri dongeng Lingbo sebelumnya. Terlebih lagi, ada banyak barang bagus di dalam tas penyimpanan pria berpakaian hitam yang terbunuh di lembah Golem. Dengan visi Xiao Nunu, harta apapun yang memiliki kurang dari 30 pola dewa kuno tidak layak untuk diperhatikannya. Pemuda itu langsung tersenyum. Dia mengemasi tumpukan bahan pemurnian di depannya dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu dengan kedua tangan. Xiao Nunu mengambil barang itu dan menyimpannya. Apakah kamu butuh pil? Aku juga punya. Pria itu menatap Xiao Nunu dengan penuh harap. Menurutnya, Xiao Nunuke adalah pelanggan besar yang murah hati. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu punya pil Kaisar Alam? Pria itu terkejut. Mengapa kamu meminta pil Kaisar Alam? Anda seorang kultivator di tahap awal alam kesucian, dan Anda meminta saya pil Kaisar Alam. Bukankah ini sebuah lelucon? Sekarang Xiao Nunu telah mencapai kesempurnaan di alam Sein, langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menyerang alam Kaisar. Jika dia mendapat bantuan pil alam Kaisar, kesulitan promosi akan sangat berkurang. Begitu dia berhasil mencapai alam Kaisar, Xiao Nunu akan merasakan bahwa kekuatan sihir ke-6 miliknya adalah miliknya. Pada saat itu, alam abadi Jiushu dan alam Sutian akan dipromosikan ke alam abadi tingkat ke-6. Pria itu menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki pil Kaisar Alam. Xiao Nunu tidak terkejut. Namun tak lama kemudian, lelaki itu berkata, tapi aku tahu siapa yang memilikinya. Oh, mata Xiao Nunu berbinar, siapa? Lelaki itu menunjuk ke arah jalan yang lebih dalam dan berkata, teruslah masuk ke dalam, ada seorang lelaki berpakaian abu-abu. Dia menjual pil Kaisar Dunia, tapi harganya tidak murah. Xiao Nunu mengangguk, terima kasih. Pria itu tersenyum sopan, sama-sama. Seketika, Xiao Nunu berdiri dan berjalan ke arah yang ditunjuk pihak lainnya. Ada banyak orang di kota Futian, dan semua orang saling waspada. Lagi pula, dalam kompetisi resmi ini, semua orang adalah saingan. Kalau saja monumen penutup langit itu belum tampak, maka pemandangan yang penuh kedamaian itu tidak akan dapat terlihat. Begitu monumen Futian muncul, pemandangannya akan sepenuhnya berbeda. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu tiba di kios lainnya. Ini adalah pria dengan aura yang sangat kuat. Pria itu berpakaian abu-abu, duduk di tanah seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, dengan mata terpejam dan napasnya teratur. Orang ini telah mencapai alam Kaisar Alam, pikir Xiao Nunu dalam hati. Terlebih lagi, dia berada pada tahap akhir Kaisar Alam. Di depan pria berbaju abu-abu itu ada sebuah kotak kayu. Ada penghalang penyegel pada kotak kayu itu, dan tak seorang pun dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya dari luar, tetapi Xiao Nunu sudah tahu bahwa kotak itu berisi pil Kaisar Alam. Di sekitar jalan, banyak orang yang memperhatikan pil Kaisar Alam ini. Jika mereka tidak khawatir dengan kekuatan pria berbaju abu-abu itu, banyak orang akan datang untuk merebut pil itu. Xiao Nunu berjalan mendekati pihak lain. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, pria berbaju abu-abu itu berbicara terlebih dahulu, ini adalah senjata ajaib dengan 30 pola dewa kuno. Tidak ada tawar-menawar. Jika menurutmu harganya terlalu mahal, jangan tanya. Xiao Nunu tercengang mendengar kata-kata pihak lain. 30 pola ilahi kuno. Ini sungguh bukan barang mahal biasa. Hanya ada dua hal di badannya yang memiliki lebih dari 30 pola ilahi kuno. Yang satu adalah Tai Sang Feng Hua dengan 37 pola dewa kuno, dan yang lainnya adalah Shen Xing Pan dengan 30 pola dewa kuno. Pagoda emas pancer jelas tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Selain itu, hal yang paling berharga adalah dekrit para dewa. Sejauh yang aku tahu, pil Kaisar Alam tidak bisa mencapai harga ini, kata Xiao Nunu dengan tenang. Pria berpakaian abu-abu itu menjawab dengan dingin, ini adalah pil Kaisar Alam kelas atas. Efeknya setidaknya 3 kali lipat dari pil Kaisar Alam biasa. Jika Anda tidak mampu membayar harganya, pergi saja. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Pil Kaisar tingkat surgawi, 3 kali lipat khasiatnya. Apakah ini benar atau salah? Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Duar. Kemudian,
Bangunan-bangunan di kota itu runtuh satu demi satu. Semua orang di kota terkejut dan terbang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi keributan besar seperti ini? Apakah monumen Futian akan segera muncul? Itu mungkin. Untuk sesaat, semua orang di kota Futian menjadi bersemangat. Pria berpakaian abu-abu di depan Xiao Nunu juga membuka matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, pria berbaju abu-abu itu menyimpan kotak berisi pil kaisar alam di depannya. Saya tidak menjual apapun. Setelah mengatakan itu, pria berbaju abu-abu meninggalkan Xiao Nunu dan terbang menuju area pusat kota Futian. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, lalu dia juga melesat keluar. Pada saat ini, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah di pusat kota Futian. Celah itu seperti jurang yang membentang seluas ribuan kaki, dan terlihat sangat mengejutkan. Berdengung. Segera setelah itu, gelombang udara hitam tiba-tiba melonjak keluar dari jurang. Gelombang udara melonjak seperti pasang surut, melonjak dan menyapu ke segala arah. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, sebuah prasasti batu kuno setinggi ratusan kaki perlahan muncul dari tanah. Prasasti batu itu sungguh spektakuler, dipenuhi dengan tulisan-tulisan misterius. Dari kejauhan, ia tampak seperti binatang raksasa. Itu monumen Futian. Semua orang sangat terkejut. Hahaha, itu adalah prasasti batu yang berisi telapak tangan ilahi yang menutupi surga. Saya harus memahami seni bela diri yang terkandung di dalamnya. Mata semua orang berbinar, dan sosok-sosok bergegas menuju telapak tangan ilahi yang menutupi surga dengan kecepatan yang cepat. Pria berpakaian abu-abu yang menjual pil kaisar alam juga tampak bersemangat dan bergegas menuju sasaran. Banyak tokoh berkumpul menuju prasasti batu itu dari segala arah, bergegas untuk sampai ke sana karena takut terlambat. Namun, pada saat ini, duar, langit di atas 9 langit berubah warna. Langit yang cerah pada detik sebelumnya, berubah tertutup awan gelap pada detik berikutnya. Semua orang di kota Futian terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, tekanan besar menyelimuti mereka. Kemudian, sebuah formasi besar muncul di langit di atas kota Futian. Formasi itu seperti cakram kuno yang diperbesar tanpa batas, yang langsung menyelimuti seluruh kota Futian. Formasi itu dipenuhi oleh roh jahat yang menakutkan yang membuat orang-orang menggigil. Apakah ini Demon Locking Sky Array? Seseorang berseru. Formasi pengunci langit iblis. Itu seseorang dari alam penindasan iblis. Formasi pengunci langit iblis. Itu seseorang dari dunia iblis. Ini masalah besar. Alam iblis Zenji adalah alam abadi tingkat 7. Sial, bahkan orang-orang dari alam iblis Zenji juga mengincar telapak tangan ilahi yang menyelimuti surga. Tepat ketika monumen penyelimuti surga muncul, formasi pengunci langit iblis langsung memblokir seluruh kota Futian. Saat tekanan besar turun, semua jenius yang bergegas menuju monumen Futian berhenti. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Zensaji, 3 kata ini sepertinya familiar. Kemudian, Xiao Nunu tiba-tiba teringat bahwa pria berpakaian hitam yang dibunuhnya di lembah Golem pernah berkata sebelum kematiannya bahwa dia berasal dari alam penindasan kejahatan. Apakah dia datang menemuiku? Xiao Nunu merenung dalam hati. Namun tak lama kemudian, Xiao Nunu menepis gagasan itu dalam benaknya. Saat itu di lembah Golem, hanya ada dirinya dan pria berpakaian hitam, dan jiwa abadi pihak lain telah dimurnikan olehnya, jadi tidak akan ada yang tahu bahwa pihak lain mati di tangannya. Tepat pada saat ini, sesosok jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas monumen Futian. Ledakan. Saat lawan mendarat di tanah, aliran udara besar meledak ke segala arah. Detik berikutnya, semua orang di kota Futian terkejut oleh momentum itu dan tidak dapat berdiri tegak, jadi mereka mundur. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Dan mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang tampan dan sedikit aneh. Pria itu rambutnya terurai, tetapi dia tidak terlihat acak-acakan. Sebaliknya, ia memiliki semacam temperamen bohemian. Di belakang laki-laki itu, 7 roda dewa tergantung. Ketika mereka melihat 7 roda dewa, wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Seseorang berseru, 7 roda dewa. Orang yang kuat di alam leluhur alam. Alam leluhur alam, suatu eksistensi yang berada di atas alam Realm Master. Dia juga seorang jenius ulung yang telah membangkitkan 7 kekuatan ajaib. Itu dia, Gong Lingqiao.
Seseorang segera mengenali identitas pihak lain. Ya dewa, apakah dia anak ajaib nomor 1 di dunia Zensa? Benar sekali, Gong Lingqiao juga menyukai telapak tangan ilahi penutup surga ini. Sepertinya ilmu bela diri ini sangat luar biasa. Ketiga kata Gong Lingqiao, pada saat ini, tersampaikan ke telinga semua orang, bagaikan sambaran petir, memekakkan telinga. Ini belum berakhir. Tepat ketika Gong Lingqiao menduduki monumen Futian, puluhan tokoh kuat muncul di kehampaan satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, puluhan tokoh kuat ini ditempatkan di atas berbagai area di kota Futian. Mata mereka bagaikan binatang buas yang menatap mangsanya, yang membuat orang merasa kedinginan. Mereka semua adalah orang-orang di sekitar Gong Lingqiao. Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya setengah dari mereka adalah orang-orang kuat di alam kaisar. Ya, ada juga beberapa orang dengan tingkat kultivasi di atas alam kaisar tahap akhir. Ya dewa, sepertinya tidak ada kesempatan untuk menyentuh monumen Futian hari ini. Semua jenius dari alam abadi utama di kota Futian sangat gugup. Rasa penindasan yang dibawa oleh orang-orang ini sungguh terlalu kuat. Xiao Nunu mengamati situasi secara diam-diam. Jajaran saat ini sangat mewah, dengan satu orang kuat yang telah mencapai tingkat kaisar alam yang sempurna, dua orang kuat yang berada di puncak kaisar alam, dan tiga orang yang berada di tahap akhir kaisar alam. Orang-orang dengan kultivasi terburuk semuanya berada di tahap akhir orang suci alam. Tentu saja, yang terkuat tentu saja adalah keajaiban nomor 1 dari alam iblis penindas, Gong Lingqiao, yang berada di tahap awal leluhur alam. Tidak perlu menjelaskan perasaan tertekan yang dirasakan Gong Lingqiao. 7 roda dewa di belakangnya saja sudah cukup membuat orang terengah-engah. Ditambah dengan Demon Locking Sky Array di kehampaan, semua orang di kota merasa sedikit gelisah. Sejujurnya, jika tujuannya hanya untuk merebut monumen Futian, Gong Lingqiao hanya perlu berdiri di sana, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Namun sayangnya pihak lain memblokir kota Futian dengan formasi yang sangat menarik. Semuanya, apakah ada yang belum mengenal saya? Senyum menggoda muncul di bibir Gong Lingqiao. Tak lama kemudian seseorang menjawab, siapa yang tidak kenal kakak senior Gong Lingqiao dari alam penekan iblis? Orang lain berkata, ya, kakak senior Gong adalah seorang jenius tak tertandingi yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Jika kakak senior Gong menginginkan monumen penutup langit ini, kami tidak akan memperebutkannya. Benar sekali, sekalipun kita diberi 100 keberanian, kita tidak berani menyentuh sesuatu yang menjadi incaran kakak senior Gong. Banyak orang mengungkapkan sikap mereka, terutama karena mereka takut satu sama lain. Gong Lingqiao berkata dengan tenang, telapak tangan ilahi yang menyelimuti surga, ini memang bukan sesuatu yang pantas untuk kamu sentuh, kamu boleh pergi saja. Mendengar ini, alih-alih merasa tidak senang, semua orang merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Tetapi segera setelah itu, kata-kata Gong Lingqiao berikutnya membuat semua orang di kota Futian merasa seperti tersambar petir. Ngomong-ngomong, sebelum kau pergi, tolong serahkan semua sumber daya yang kau miliki. Dengarkan baik-baik, semua sumber daya, tidak peduli apakah itu senjata ajaib, ramuan, atau hal-hal baik lainnya, serahkan semuanya. Ketika Gong Lingqiao mengatakan ini, semua orang terkejut. Serahkan sumber daya Anda, ini terlalu kejam. Seorang pria di tahap tengah alam kaisar berkata, Gong, saudara Gong, ini tidak pantas, bukan? Kita belum lama berada di arena resmi, dan sumber daya yang kita miliki diperoleh dengan susah payah. Saya mohon saudara Gong untuk tidak mempersulit kita. Seseorang ikut menimpali, ya, kalau kita tidak punya senjata, bagaimana kita bisa melanjutkan kompetisi lainnya? Orang lain berkata dengan marah, sekalipun kamu berada di alam abadi tingkat ke-7, kamu tidak akan bisa berbuat sesuka hatimu, kan? Menghadapi berbagai emosi orang banyak, Gong Lingqiao tidak peduli. Dia tampak tenang dan puas. Jika kamu tidak menyerahkan sumber daya, aku khawatir semua orang di sini tidak akan bisa meninggalkan kota Futian hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Semua pandangan mereka tertuju pada formasi langit terkunci jahat iblis di kehampaan. Formasi ini telah menutup seluruh kota Futian di dalamnya. Jika Anda memaksa masuk, Anda pasti tidak akan bisa keluar. Tentu saja ada juga orang yang tidak percaya pada kejahatan. Jangan menakut-nakuti orang lagi, ayo pergi.
Tiba-tiba, beberapa orang di dekat tepi kota Futian segera mengambil tindakan. Orang-orang ini dengan cepat bergegas menuju luar kota Futian. Namun, tepat saat mereka mencapai tepi kota kuno, sebuah penghalang hitam menghalangi jalan mereka. Begitu mereka menyentuh penghalang hitam, mereka langsung berubah menjadi kabut darah dan bahkan tidak sempat berteriak. Apa ini? Semua orang terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tak lama setelah diucapkan, sosok lain bergegas keluar. Ini adalah orang kuat di tahap akhir alam Kaisar Alam. Saat ia bergerak, 6 roda dewa muncul di belakangnya. Dentang. Pada saat yang sama, sebuah kapak perang muncul di tangannya. Lawan mengayunkan kapak perangnya dan menebas penghalang di depan. Formasi ini tidak mungkin menghentikan kita semua. Duar, kapak perang yang berisi kekuatan penghancur itu menghantam keras penghalang, dan seketika kekuatan dahsyat itu dilepaskan, lawan langsung terdorong mundur puluhan meter. Sebelum dia bisa melancarkan serangan kedua, sosok dingin muncul entah dari mana di belakangnya. Sosok yang dingin dan acuh tak acuh ini sebenarnya adalah makhluk kuat dari alam penindasan iblis. Kultivasinya mencapai puncak Kaisar Alam. Kamu sedang mencari kematian. Apa? Lelaki yang memegang kapak perang itu terkejut. Dia menoleh dengan tajam, lalu kilatan cahaya pisau memenggal kepalanya. Dentang, cahaya bilah pedang yang tajam itu bagaikan bulan dingin yang membelah kegelapan. Pria yang memegang kapak perang dan mencoba dengan paksa menghancurkan formasi pengunci langit iblis dipenggal hanya dengan satu pukulan. Munculnya pemandangan ini mengejutkan semua orang di kota Futian. Orang yang melakukan gerakan itu adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin. Wanita itu memegang belati berbentuk bulan sabit di tangannya dan berdiri tinggi di langit, dengan 6 roda dewa melayang di belakangnya. Seluruh badannya memancarkan aura seorang yang kuat di puncak Kaisar Kerajaan. Wanita itu mengambil tas penyimpanan milik orang yang terbunuh dengan wajah tanpa ekspresi, dan merampas kapak perang milik lawan bersama-sama. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang lain di kota Futian. Apakah ada orang lain yang ingin menerobos penghalang dengan paksa? Kau bisa mencoba. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Terlalu kejam. Dunia yang menindas kejahatan ini sungguh tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tidak apa-apa jika pihak lain hanya ingin memonopoli monumen Futian, tetapi dia harus melakukannya dengan cara yang kejam. Hei, adik muda Yandai, jangan terlalu pemarah. Bagaimana mungkin kau membunuh seseorang hanya dengan satu gerakan? Yang berbicara adalah orang kuat lain di puncak alam Kaisar Rilem, bernama Jisen. Meskipun dia mencoba membujuk wanita itu, ekspresi wajahnya penuh dengan ejekan. Lalu, orang lain berbicara. Orang ini tidak jauh di depan Ling Xiao, keajaiban nomor 1 di alam Zensa. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Kaisar Alam. Nama orang ini adalah Qinan Heng dan dia juga orang terkuat yang kultivasinya berada di urutan kedua setelah Gong Ling Qiao. Qinan Heng berkata dengan tenang, semuanya, kami tidak ingin mempersulit kalian, jadi tolonglah bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kami hanya bisa bersikap sopan dulu, baru kemudian menggunakan kekerasan. Sarana Zensaji memaksa semua orang memilih menundukkan kepala. Serahkan saja sumber daya dan senjata ajaib itu padamu, atau mati di tempat. Semua orang tahu dengan jelas apa yang harus dipilih. Sejujurnya, jika itu hanya orang lain dari alam Zensa, mungkin semua orang di kota Futian masih ingin bertarung. Tapi sayangnya, Gong Ling Qiao, leluhur alam yang kuat ada di sini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Gong Ling Qiao sendiri sudah cukup untuk menekan semua orang yang hadir, belum lagi Qinan Heng, Jisen, Yandai dan para tokoh terkemuka lainnya di alam Kaisar. Tak lama kemudian, seseorang memilih menundukkan kepalanya. Saya bersedia menyerahkan semua sumber daya yang saya miliki, tolong selamatkan nyawa saya. Setelah mengatakan itu, pihak lainnya mengeluarkan tas penyimpanan. Jisen terkekeh dan berkata kepada semua orang, ayo. Untuk setiap sumber daya yang kalian serahkan, aku akan mengeluarkan satu orang. Mendengar ini, pria itu menyerahkan tas penyimpanan kepada Jisen. Setelah Jisen menerimanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Terima kasih banyak. Pihak lainnya jelas-jelas ketakutan. Meskipun dia dirampok, dia tetap harus mengucapkan terima kasih. Namun, setelah pihak lain menyerahkan tas penyimpanan, orang-orang dari alam Zensa tidak lagi mempersulitnya.
Badannya bergerak dan terbang ke arah luar kota Futian. Kali ini, Demonic Looking Sky Array tidak mencegatnya, dan dia berhasil melewati penghalang hitam di luar kota. Melihat seseorang berhasil pergi, orang-orang di belakangnya segera berhenti ragu-ragu. Kakak senior Jisen, ini adalah sumber daya yang kumiliki. Orang kedua menyerahkan tas penyimpanan. Jisen mengambil tas penyimpanan dan membiarkan orang kedua pergi. Kemudian datanglah yang ketiga, yang keempat. Namun, tepat saat orang ketujuh menyerahkan tas penyimpanannya dan terbang keluar kota Futian, tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan menebas. Mendesis. Darah menghujani dan teriakan mengguncang langit. Orang ketujuh adalah orang yang tampaknya jujur. Dia terkejut dan separuh bahunya terpotong hanya dengan satu pukulan. Orang-orang lain di belakang merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah wanita berhati dingin yang bernama Yandai. Ah! Lelaki ketujuh itu jatuh ke tanah dan berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah menyerahkan semua sumber daya, mengapa kau masih menyerangku? Yandai sedingin es. Dia berkata dengan dingin, saya pikir apa yang kita katakan tadi sudah sangat jelas. Serahkan semua sumber daya itu padamu. Jika kamu pintar dan diam-diam meninggalkan sebagian darinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dengan pedang di tanganku. Pria ketujuh itu memegang bahunya yang patah dan membantah, aku tidak. Tidak, Yandai mensibir, lalu mengayunkan pisau lainnya. Dentang, pisau itu mendarat dengan tepat di dada lawan, disertai dengan aliran darah yang naik, dan jubah lawan di dadanya robek, dan kemudian tas penyimpanan terlempar keluar. Pihak lainnya tiba-tiba layu. Seperti terong yang terkena embun beku, warnanya tampak abu-abu matei. Dia memang punya tas penyimpanan tersembunyi padanya. Kupikir selama aku menyerahkan tas penyimpanan, aku bisa menipu orang-orang di alam penindasan iblis. Tetapi saya tidak menduga hal itu akan ditemukan semudah itu. Kasihanilah, ampunilah, aku salah, aku tahu aku salah. Pihak lainnya segera memohon ampun. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yandai menebas dengan pisau lainnya, mengakhiri nyawa orang itu. Wajah para jenius di kota Futian berubah terus-menerus. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di dunia yang jahat ini sungguh kejam. Bahkan menyerahkan setengah dari sumber daya tidak akan berhasil. Dia tidak akan berhenti sampai dia memberikan semua yang dimilikinya. Hahaha, Jisen tertawa tak terkendali. Dia menatap orang-orang di kota Futian yang dipenuhi rasa takut, semuanya, aku sarankan kalian untuk jujur. Dan berhenti bermain trik. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa Suster Junior Yandai memiliki kekuatan magis yang disebut mata wawasan. Tidak peduli harta apapun yang kalian sembunyikan di badan kalian, mereka tidak dapat lolos dari matanya. Jadi, jangan pintar, jika tidak, kalian akan mati dengan buruk rupa. Saat kata-kata itu terucap, mata semua orang menatap Yandai secara bersamaan, dan mereka melihat cahaya perak samar-samar berkedip di kedalaman pupil mata yang lain. Cahaya ini seperti mata dewa, yang mampu melihat menembus segala sesuatu di dunia. Keajaiban nomor satu di alam Zensa, Gong Ling Qiao, yang berdiri di atas monumen Futian, juga mengungkapkan senyum jenaka. Sejujurnya, dia senang menyaksikan orang-orang ini berjuang. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kendali alam penindasan iblis. Merupakan perasaan yang sangat menyenangkan untuk memegang nasib orang lain di tangan Anda. Belajar dari pengalaman sebelumnya, orang-orang yang mengikuti menjadi lebih patuh. Jangan berani menyembunyikan apapun. Bahkan sepotong bahan pemurnian atau setangkai bunga akan diserahkan. Pada saat ini, Xiao Nunu diam-diam mengamati situasi saat ini. Jajaran alam Zensa sangat kuat, termasuk Gong Ling Qiao, yang berada di tahap awal alam leluhur alam. Qinan Heng, wilayah kaisar sungguh sempurna. Jisen, puncak alam kaisar. Yandai, di puncak kaisar alam. Selain keempat bintang jahat yang menakutkan ini, ada juga 3 kaisar alam tahap akhir, serta sekelompok kaisar alam dan orang suci alam biasa. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak heran pria berpakaian hitam itu berkata kepada Xiao Nunu sebelum dia meninggal di lembah Golem bahwa dia pasti akan menyesal telah membunuhnya. Meskipun Xiao Nunu tidak menyesalinya, dia harus mengakui bahwa latar belakang dunia jahat ini memang mengerikan. Xiao Nunu mula-mula diam-diam mengamati Qinan Heng dalam kehampaan.
Qin Nanheng mengenakan jubah putih. Dia tidak tampak mendominasi, tetapi dia memberi orang kesan bahwa dia sangat licik. Sembari mengendalikan operasi Demon Locking Sky Array, Qin Nanheng mengawasi setiap gerakan setiap orang di kota Futian, seperti seorang komandan yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Yang lainnya didistribusikan di berbagai area kota Futian, menjaga setiap posisi. Tentu saja orang-orang ini bukanlah masalah terbesar. Masalah terbesar adalah Gong Lingqiao. Xiao Nunu melirik lokasi monumen Futian. Pada saat ini, Gong Lingqiao sudah duduk di sana. Dia duduk tepat di atas monumen Futian dan tampaknya mulai memahami telapak tangan Dewa Futian. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, kedua orang ini, yang satu memahami telapak tangan ilahi yang menutupi surga, dan yang lainnya mengendalikan pengoperasian susunan pengunci surga iblis. Begitu aku bergerak, mereka pasti tidak akan bergerak pada saat pertama. Apakah kalian siap untuk keluar? Tanya sang dewa mabuk yang memikat di pagoda emas pancer. Xiao Nunu berkata, jika itu hanya pelarian, maka perjalananku akan sia-sia. King Cheng Jiuxian berkata, bagaimana menurutmu? Xiao Nunu tidak langsung menjawab pertanyaan King Cheng Jiuxian, tetapi mengalihkan pandangannya ke seorang pria berbaju abu-abu yang tidak jauh darinya. Pria berbaju abu-abu itu tak lain adalah orang yang berjualan JD dan di jalan tadi. Karena pihak lain menawarkan untuk membeli senjata ajaib dengan 30 pola dewa kuno, dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Xiao Nunu. Akan tetapi, seperti yang terjadi sekarang, bahkan jika transaksinya berhasil, semua barang miliknya akan jatuh ke tangan alam Zensa. Xiao Nunu berkata dalam hati, aku ingin mendapatkan pil kaisar alam darinya. Bersambung.